Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Religi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jumpa lagi bersama kami, Podcast Kan Kemenak Kota Kediri, pada episode kali ini dengan saya, Mailah Andiani sebagai host. Pada episode kali ini, setelah sebelumnya kita berkenalan dan mendengarkan cerita dari teman-teman kita, adik-adik kita, para juara dari MTS dan MA pada kejuaraan Porseni. Pada episode kali ini kita akan berkenalan dan mendengarkan cerita dari para juara Porseni tingkat Jawa Timur tahun 2025, khususnya di jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang pertama nanti kita akan berkenalan dari adik-adik dan guru pendamping dari MI Islamiyah Kota Kediri. MI dengan siswa 331 orang ini terletak di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan terkenal aktif membina prestasi siswa-siswanya baik di tingkat akademis maupun non-akademis. Nah, salah satu anak didiknya yang sukses adalah peraih juara 2 MTQ Putri Porseni tingkat Jawa Timur tahun 2025, yaitu adik Zaskia Kotrunada Naibah. Halo adik Zaskia, melambai dong. Iya. Nah, Zaskia boleh dong melambai atau menyapa dulu teman-teman kita di layar sambil kenalan ya. Nama panggilannya siapa, terus kelas berapa, sama makanan favoritnya apa. Yuk. Halo, perkenalkan nama saya Zaskia, kelas 6B. Oke, kelas 6B. Terus makanan favoritnya apa, Ki? Nasi goreng. Gimana? Nasi goreng. Oke, makasih ya Zaskia. Nah, kali ini Zaskia hadir dengan ditemani oleh Bapak Ibu Guru, dengan Ibu Guru Bu Risa. Oke, Bu Risa sebagai pendamping di lomba Porseni kemarin. Melambai ke kamera, Bu. Halo. Oke, nah yang kedua adalah narasumber kita dari MI Mambaul Ulum Rejomulyo. Nah, madrasah ini punya visi terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, dan terampil. Nah, madrasah yang terletak di Ngasinan Kota Kediri ini punya murid sejumlah 129 orang. Dan salah satunya kemarin sukses meraih juara 3 bulu tangkis putra di ajang Porseni Jawa Timur tahun 2025 tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Siapa dia? Adalah adik Raya Yakuta Adiana. Kita sapa dulu. Halo Raya. Oke. Raya, boleh dong kenalan ke teman-teman kita di rumah di layar. Nama panggilannya siapa, terus kelas berapa, dan jajan favoritnya apa? Kalau tadi makanan, sekarang jajan favoritnya apa? Ya. Halo, nama saya Raya, nama panggilannya Raya, kelas 6. Makanan favoritnya seblak. Oh, seblak guys. Nah, kali ini Raya hadir dengan didampingi oleh Ibu Guru. Boleh kenalan Ibu, silahkan ke teman-teman juga di kamera. Halo, saya Aisis Naini, guru dari MI Mambaul Ulum. Oke, Bu, nanti kita panggil akrabnya gimana? Bu Ais, Bu Ya, Ais? Bu Ais. Bu Ais. Oke, nah mumpung nih teman-teman kita udah kenalan sama para juara kita dan juga sama Ibu Guru pendampingnya. Sekarang kita langsung tanya aja ya. Pertanyaan paling penting, langsung tanya kali pertama. Gimana sih rasanya kemarin waktu diumumkan jadi pemenang? Senengnya gimana? Mau siapa dulu yang jawab? Zaskia atau Raya? Zaskia dulu deh yang udah ngelirik ya. Gimana Zaskia kemarin waktu diumumkan menang Zaskia sebagai juara MTQ? Nggak nyangka banget. Nggak nyangka banget. Kok bisa nggak nyangka? Karena sebelum tampil itu tampilan dari kota yang dari luar itu bagus-bagus banget. Bagus banget. Yeah. Jadi deg takut, Yeah. nervous, gitu.
Sebelumnya tampil sebelumnya yang tampil dari kota mana? Nggak tahu, lupa. Oh, tapi nervous ya akhirnya ya. Oh, alhamdulillah malah ternyata menang. Kalau adik Raya gimana? Kemarin waktu diumumkan ternyata menang juara 3 bulu tangkis. Senang karena bisa membawakan nama harum kota Kediri. Wes, nama dong, bawa nama harum kota Kediri guys. Senengnya kayak gimana Raya? Langsung lari ke panggung atau lompat-lompat atau gimana kemarin? Jalan, jalan ke panggungnya, tetap jalan ya. Oke, gak nyangka Rek. Nah, kalau dari Bapak Ibu Guru yang kemarin nemenin ke Porseni ya, ke ajang Porseni di Jember, waktu tahu anak didiknya ternyata menang juara, terutama kan ini dari madrasah ibtidaiyah yang sebelumnya belum pernah nih menangkan juara Porseni, gimana nih perasaannya? Dari Kak Risa dulu. Iya. Sebelumnya juga tidak menyangka, soalnya waktu itu kan masih jam 4 pengumuman, belum waktunya pengumuman. Nah, tapi di grup sudah ada info bahwa selamat MTQ Putri mendapat juara 2. Saya tidak menyangka, grup Porseni. Oh, grup Porseni. Ada guru lain yang memberi jawaban. Mohon maaf Pak, MTQ belum selesai. Dari yang putra belum selesai. Terus ya saya bingung, ini benar menang atau tidak ya? Lah, waktu itu saya masih rebahan ya di asrama. Istirahat ya Mbak ya. Ditelepon sama kepala sekolah saya. Mbak, nggak kesini toh? Loh, pripun Pak, juara tenang toh niki. Betul ya Mbak. Dia berutuk nih kok pasang. Terus iya juara, ayo kesini. Saya tuh waktu itu di kasurnya di lantai 2. Kok lantai 2 ya? Kasurnya tumpuan. Ada tangga itu sebenarnya ada 6. Tapi saya itu satu kali langsung lompat, hampir jatuh sama anak-anak itu. Hati-hati Bung, saking semangatnya. Luar biasa. Selamat adik-adik. Ya Allah, kerennya. Terus gimana Bu? Abis dikonfirmasi ternyata beneran juara? Iya, ternyata memang juara. Sudah diambil oleh panitia Porseni. Oh begitu, alhamdulillah dari MI Islamia langsung juara 2 ya. Iya. Oke. Beda nih dengan ceritanya Bu Ais nih. Gimana Bu waktu diinfo Raya menang? Kalau bulu tangkis itu kan memang beda dengan MTQ yang seni itu kan sifatnya pengumuman ya. Kalau bulu tangkis itu kan kita langsung menyaksikan, jadi kita tahu kalah menang gitu. Misalkan skornya sudah unggul atau belum itu kan kita sudah ketir-ketir gitu. Cuman kemarin itu waktu perebutan juara 3 itu kebetulan kita lawan Kabupaten Blitar ya. Kita lawan Kabupaten Blitar. Nah, atlet dari Kabupaten Blitar itu mengalami cedera. Cuman cederanya sebelum pertandingan dengan Raya. Jadi kita memang menang WO. Itu cuman justru sebelumnya waktu semifinal itu yang kita ketir-ketir. Jadi justru penentuan menang atau kalah itu kan di semifinal. Oh begitu ya? Iya. Jadi ketir-ketirnya itu ya di semifinal. Kebetulan kemarin kita semifinal lawan Jombang, benar. Ya lawan Jombang itu anak klubnya Jaya Raya. Ya kita juga Raya juga kita motivasi sedemikian rupa untuk semangatnya. Kita juga berdoa dan sebagainya. Jadi begitu menang, kalah ya yang dengan Jombang. Ya, dengan Jombang itu kalah. Akhirnya kan kita masuk perebutan juara 3 itu. Gitu. Iya. Kayaknya persaingannya lumayan ya. Justru yang ketir-ketir yang di itu. Bentar, saya tak tanya ke Raya nih, yang sebagai atlet yang tanding paling susah itu lawan mana dek?
Jombang. Jombang. Iya. Ngos-ngosan banget. Apa yang bikin susah itu apa? Dari ngelawan Jombang itu apa? Kerasnya lawan. Kerasnya lawannya. Lincah. Lo lincah gitu. Waktunya mes gitu kali ya. Oke. Tapi alhamdulillah waktu itu masih bisa ngatasi ya, meskipun sempat kalah ya sama Jombang. Kalau kita geser ke adik Zaskia ya teman-teman. Kalau dari Zaskia, paling sulit itu ngelawan yang mana? Sempat ada nggak? Wih, aku gak iso ya saya ngelawan yang ini. Siapa sih? Dari Blitar. Dari Blitar. Oh, gimana Tete? Apa yang bikin Salmen kok merasa wah, ini lawan yang susah nih? Karena suaranya tuh bagus banget. Oh, suaranya bagus banget dari Blitar. Terus? Ya, terus bagus. Nyanyinya bagus begitu ya, pelafalannya juga. Oke. Ternyata ya waktu jadi pemenang itu responnya macam-macam. Iya, Ada yang iya. excited sampai tangga itu dilompati semua kayak Kak Nisa. Ada yang alhamdulillah ya Allah tertolong gitu. Jadi kita bisa lolos menang jadi juara 3. Padahal juga ngelihat kompetitornya itu susah-susah gitu ya. Nah, Kalau bulu tangkis itu sebenarnya kita sudah tahu. Jadi standar permainannya ini gimana itu kita sudah tahu. Sebelumnya kan kita juga memang sering ketemu di open gitu. Oh, gitu ya. Jadi kayak sebelumnya kita lawan Pasuruan. Oh, Pasuruan, maaf, bisa gitu ya, gitu juga ya. bisa. Terus lawan lagi Madiun, lawan lagi Gresik gitu, gitu ya, ya. Bu, ya. Jadi kita sudah bisa membaca peta. Cuman kemarin 2 sebenarnya yang berat itu mana? Mojokerto sama Jombang itu. Mojokerto kita menang tapi rubber. Menang rubber. Terus sama Jombang itu. Berarti kalau Sebenarnya imbang loh. Anaknya itu bisa. Cuman karena masuk lagi kalau sudah di lapangan itu mental yang ya. jadi bulu tangkis yang ini bertanding itu benar. enggak hanya ininya saja tapi mentalnya juga. Iya benar. Saya rasa bulu tangkis ini ada pre-kontesnya, maksudnya Iya. sebelum lomba udah tahu dulu lawannya kayak Iya, apa. Jadi iya, ada kita sudah jeda. tahu Nah, justru bobot malah itu, lawannya Bu. bagaimana gitu sudah tahu. Alhamdulillah setelah tetap tahu lawannya melawan siapa, Iya. tapi masih bisa ngatasi ya Dek Raya, terus masih bisa lolos sampai jadi juara 3. Nah, terus nih saya yakin teman-teman juga pasti penasaran setelah mendapatkan juara, awal mula ceritanya kok bisa dulu itu suka sama bulu tangkis untuk Raya atau suka sama MTQ, menggeluti bidang MTQ itu gimana sih awal mulanya? Apa ya waktu Porseni kemarin aja atau ada cerita di baliknya? Dulu waktu awal-awal seperti apa? Gantian Raya dulu, gimana ya? Itu dulu diajakin ayah bulu tangkis terus. Terus mau latihan gitu. Terus ada Porseni, pertama kali lomba juga senang. Terus juara 1 juga waktu di kota. Waktu di kota juara 1 ya, waktu penyisihan di sekolah. Langsung tingkat kotanya juara Tingkat 1. kota, iya. Ini Porseni Jawa Timur sudah 2 kali ini. Oh, udah Jadi 2 kelas kali. 4 sama kelas 6. Oh Iya. gitu. Berarti dulu pertama kali ngerti tentang bulu tangkis ternyata dari ayah. Salam buat ayahnya, melambaikan ayah kalau ayah nonton. Iya. Makasih ayah sudah dikenalkan bulu tangkis. Oke, gantian kita ke adik Zaskia. Zaskia, kalau dulu tertarik sama MTQ-nya dari siapa? Apakah dari ayah kayak Raya? Dari teman. Oh, dari temen loh ini. Menarik ini Bu ya, dari temen loh. Gimana tuh ceritanya? Dulu diajak temen latihan bareng. Dulu tuh kelas berapa ya? Kelas 1. Ya. Kelas 1 SD sudah diajak latihan MTQ. Masya Allah. Temennya sekarang satu sekolah atau sudah beda sekolah? Beda sekolah. Oh, beda sekolah juga. Dulu berarti masih
ini ya belajar MTQ-nya bareng teman. Terus setelah dikenalin temennya tentang MTQ gimana? Terus sama teman diajak latihan di gurunya. Diajak di latihan di gurunya teman-teman gitu. Jadi ini kan dulu awalnya kelas 1 di tetangganya itu ada latihan MTQ. Dia ikut-ikutan pertama, sama orang tuanya direkomendasikan. Kemudian setelah jalan 2 tahun, orang tuanya melihat bahwa suaranya lumayan bagus gitu. Terus langsung diikutkan ke Quran Masif Kota Kediri gitu. Ini ya programnya Kota Kediri yang Quran Masif. Itu. Setelah itu sama gurunya diajak lomba. Terus pertama memang kalah, tapi semakin lama menang gitu. Wes, bertahap ya Pak ya, ternyata ya. Tepuk tangan dong. Nah, teman-teman yang saya tangkap ya dari ceritanya adik Raya dan Zaskia ini, ternyata mereka itu dikenalkan dengan MTQ dan juga dikenalkan dengan bulu tangkis itu dari lingkungan terdekat mereka. Dan setelah kenal, itu nggak cuma kenal kok, tapi didalemin ada aksi. Nah ini bagus, karena biasanya sukanya cuma suka aja, tapi adik-adik kita ini berbeda. Mereka menjadikan rasa suka itu sebagai bentuk aksi, mulai dari kayak latihan ya tadi, terus ikut Quran Masif kalau Zaskia, terus kalau Raya ikut klub juga gitu. Nah kalau bapak ibu gurunya gimana sih ceritanya waktu kali pertama kok ngerti anak ini punya bakat nih ya? Gimana ceritanya bisa tahu? Kalau dia kan sudah sering ikut lomba, jadi ya sudah ketahuan bahwa dia itu mempunyai bakat. Jadi kita tinggal mengasahnya dan mengikutkan latihan-latihan lagi saja. Gitu. Oke, dari kelas 1 kan sudah latihan MTQ. Jadi waktu ikut lomba langsung kita tunjuk Zaskia karena memang sudah apanya itu? Ini Iya. Ajengnya loh sudah banyak. Jam terbangnya sudah tinggi. Gitu. Oke. Sudah tingkat provinsi, sudah pernah juara juga. Sudah pernah juara. Jadi ini bisa diasah nih untuk jadi lebih baik gitu ya. Kalau Bu Ais bagaimana Ibu? Kalau Raya sebenarnya hampir sama ya. Jadi karena Raya itu mulai latihan juga mulai dari kelas 1 dan awal latihan gitu orang tuanya juga sudah mengkonfirmasikan ke pihak sekolahan. Jadi kan bahwa anak saya Raya ini masuk di klub bulu tangkis ini gitu. Terus ya jadi setiap kali ada event-event lomba ya pasti yang mewakili untuk yang putra Raya. Kebetulan untuk bulan Juli ini panen ini bulan Juli ini. Iya. Maksudnya panen panen juara. Juara apa aja ya? Bulan Juli ini coba sebutkan ya. Juara apa aja kemarin? Di Adiputro. Juara di Kabupaten Kediri. Di Adiputro kemarin juara 1. Juara 1 ganda. Ya. Terus sama juara 3 single. Itu. Terus sebelumnya itu di Kejur Cup Tulungagung. Kejur Cup Tulungagung itu juara 1 tunggal sama juara 1. Juara 2 ganda. Masya Allah. Terus Adiputro itu lah yang setelah itu di Semasa Blitar kemarin juga juara 2 tunggal. Keren baru ya? ke ini Jember. Next kalau dengerin ceritanya Bu saya malah jadi penasaran, jangan-jangan mereka ini Bu punya sosok idola. Oh iya. Siapa idolanya kok sampai bisa memotivasi adik-adik itu ikut berbagai macam lomba sampai menang? Siapa dulu? Zaskia. Gimana? Idolanya? Idolaku Ustadz Syamsuri Firdaus. Ustadz Syamsuri Firdaus. Coba dong sekilas tentang Ustadz Syamsuri Firdaus yang
Zaskia suka gimana? Ustaz Safir Sidarus itu sudah tingkat internasional. Sudah tingkat internasional. Terus apalagi yang Zaskia suka dari ustadznya? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Wah, alhamdulillah ya. Jadi pengen seperti itu ya Zaskia ya. Oke. Ternyata panutannya langsung ustadz. Nah, panutannya langsung ustadz teman-teman. Jadi langsung yang terbaik ya. Kalau Raya gimana? Yang jadi idola siapa? Alwi Farhan. Alwi Farhan. Alwi Farhan, siapa nih? Coba dikenalkan dong ke teman-teman yang di layar. Karena itu permainannya polanya bagus, merata gitu. Makanya Raya jadi pengen kayak Kak Alwi gitu ya. Oh, mantap. Tepuk tangan dong Bapak Ibu guru. Adik-adik kita ternyata punya panutan yang positif, lingkungannya juga alhamdulillah positif dan mensupport. Nah, kalau begitu setelah kita udah kenal, nah kita mau tanya tentang yang gak kalah penting dalam mendukung suatu kejuaraan, yaitu pelatihannya. Gimana kemarin latihannya dari Raya sama Zaskia? Kalau Raya dulu, gimana sih latihannya Raya biar bisa sampai sukses? Bisa, mungkin dari jadwalnya atau terus juga ngatur waktunya gimana? Mengatur jam istirahat. Terus latihannya itu jam dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam deh. Iya. Wah, itu khusus persiapan porseni. Khusus persiapan porseni Iya. pagi sampai malam. Iya. Wah, luar biasa. Stamina-nya berarti Setiap kuat hari. banget ya. Kalau Raya latihan setiap hari, itu belajarnya gimana nanti waktu di sekolah? Pas jam berapa? Jam Pas istirahat. gitu belajar ngerjain PR. Wih, masih sempat loh Bu, adik-adik kita ini untuk menjadi juara. Mereka juga khususnya Raya ya, masih belajar, masih latihan dari pagi sampai malam. Nah, kalau Zaskia gimana ya? Gimana Kia? Latihannya kemarin gimana? Latihannya kalau pagi itu lari-lari dulu. Lari? Iya. Oh, ngefek ya ke Pernafasan. ya? Oh, ke pernafasan. Oke. Terus Sesudah lari itu latihan. sesudah lari latihan langsung gitu deh. Iya. Wow. Keren. Tepuk tangan dong kakak. Adik kita nih habis lari langsung baca Quran loh dia. Luar biasa. Berapa kali seminggu, Dek? Seminggu kadang 3 kali. Seminggu 3 kali untuk latihannya. Kalau selama nggak mengikuti lomba, Zaskia tetap ini ngelatih suaranya juga. Oh, wih, ternyata tanpa mengikuti lomba pun Zaskia tuh masih latihan loh teman-teman. Sebenarnya aku tuh jadi penasaran, emang sekeren apa sih caranya Zaskia dalam baca Quran? Boleh yuk, kita boleh ya dengerin Zaskia mempraktekkan skillnya? Boleh dong. Nah, kita minta Zaskia yuk untuk mempraktekkan gimana dia dalam meraih kemarin juara MTQ-nya. Boleh? Yuk, satu aja. Kemarin waktu di MTQ bacanya surat apa? Surat Al-Imran. Ali Imran. Oke, Ali Imran. Boleh dong Zaskia satu ayat aja nih yang surat Ali Imrannya, nanti teman-teman biar juga tahu, oh ini loh hasil latihannya dan hasil juaranya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Mau dilanjut? Sudah? Ternyata cuma sekelumit itu aku langsung tergambar, oh gini ya orang kalau jogging pagi terus habis itu baca Quran, oh, suaranya tuh dalam dan bisa panjang loh teman-teman. Pantesan Zaskia ini meraih juara 2 MTQ Putri Porseni Jatim kemarin. Nah Zaskia terakhir nih Kak Mela mau tanya, kalau Zaskia pagi jogging habis itu baca Quran terus masih seminggu 3 kali pula ya latihannya gitu, gimana caranya Zaskia menjaga belajarnya Zaskia? Masa nggak dapat PR dari sekolah? Tetap dapat kan ya? Nah, gimana caranya ini jaga waktu belajarnya? Kadang ngerjain PR dulu. Kadang ngerjakan PR dulu. Iya. Terus langsung latihan. Oh gitu, jadi pagi itu juga sekarang ngerjakan PR terus latihan lagi gitu ya. Wih, teman-teman, ternyata dari 2 juara kita hari ini kita bisa tahu banyak hal. Mereka udah spill caranya mereka bisa mendapatkan juara, termasuk manajemen waktunya. Mereka bisa tetap meraih juara, tetap latihan, tapi belajarnya juga enggak keteteran begitu. Nah, dan keduanya sukses ini enggak cuma karena latihan, tapi juga sebelumnya sudah diperkenalkan oleh keluarga-keluarganya, oleh teman-temannya, oleh lingkungannya tentang MTQ, tentang bulu tangkis. Jadi ternyata lingkungan yang positif itu juga berpengaruh banget loh ke prestasi adik-adik kita. Oke. Teman-teman, kayaknya kisah-kisah yang udah diceritain sama Zaskia dan Raya ini udah banyak banget ya. Kita udah banyak dapet pelajaran loh dari adik-adik kita. Semoga juga nanti kita bisa meniru semangatnya mereka, bisa meniru kemampuannya mereka dalam mengatur waktu dan juga meraih juara. Terakhir, gimana kalau kita tanya tips atau mungkin kesan untuk teman-teman di rumah dari masing-masing narasumber kita. Siapa tahu mereka punya tips untuk kita atau pesan-pesan singkat untuk kita. Kita mulai dari Ibu Ais dulu. 1 kalimat Bu untuk teman-teman di rumah biar semangat menjalani hari. Optimis. Optimis. Kalau Raya? Perlu disiplin. Perlu disiplin guys. Jadi kita perlu disiplin ya. Terus kalau dari Zaskia, 1 kalimat buat teman-teman kita yang lagi nonton biar bisa jadi kayak Zaskia atau biar semangat menjalani hari-harinya, apa Zaskia? Ya latihan terus. Latihan terus, berarti konsistensi ya teman-teman. Dari Kak Risa gimana Kak Risa? Tetaplah percaya diri dan teruslah berusaha. Nah ini kunci paling terakhir, percaya diri dan terus berusaha. Oke. Teman-teman, untuk Kak Risa, Zaskia, Raya sama Ibu Ais, alhamdulillah mereka semua sudah berkenan hadir berbagi cerita dan berbagi inspirasi dengan kita. Mulai dari awal banget tadi kita mendengar cerita perasaan kemenangan mereka sampai terakhir dikasih tips-tips menjalani harinya. Kami ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir di podcast Kan Kemenang Kota Kediri. Semoga nanti Zaskia sama Raya makin sukses terus prestasinya. Amin. Kalau sekarang kita ketemunya di podcast juara Porseni tingkat MI. Siapa tahu kedepannya kita ketemu dalam juara Porseni tingkat MTS. Pengen nggak jadi juara Porseni? Harapan. Amin. Gitu ya, semoga bisa sukses lagi ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang di sini, kita punya sedikit hadiah untuk menghargai prestasinya mereka.
Yuk, boleh dikasih berdiri dulu dong, adiknya dulu. Nah, Raya sama Zaskia, terima kasih ya Kak. Nah ini makasih ya untuk ilmunya. Terus ada untuk adik Raya, juara 3 bulu tangkis Porseni Jatim. Oke. Dan jangan lupa untuk para pendampingnya, karena tanpa bantuan dan juga dampingan dari guru tentu tidak ada yang benar-benar sukses. Kepada Ibu Eis, terima kasih Ibu Eis. Dan ya, Terima kasih. untuk Kak Risa, terima kasih ya Kakak. Nah, untuk teman-teman sobat religi yang sudah sudah mengikuti obrolan kita dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.